ada 6 yang sudah terkonfirmasi COVID-19 positif. 6-6-nya dari Surabaya. Pertengahan Maret memang pertama kali kasus untuk COVID di Rumah Sakit Suwandi adalah dari wilayah kami, Kelurahan Kemayoran, warga PPI. Saat itu kami juga kaget karena saat itu petugas tracing timnya belum terbentuk, hanya PJ Surveillance yang memang mendapat tugas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kemudian tim tracing terbentuk sebagai tim inti, yaitu terdiri dari PJ Surveillance sebagai ketuanya, ada 1 dokter, 1 bidan, kemudian analis, dan sebagai penanggung jawab saya sendiri memang. Tim tracing awal-awal hanya 5 orang. Kemudian makin ke sini sampai bulan Mei kok tambah banyak sekali kasus yang ada di wilayah kami. Tim utama kesulitan. Sehingga saya mempunyai ide untuk membentuk tim perkelurahan yang tetap melaporkan kegiatannya hasil tracing tadi ke tim utama. Istilahnya kami juga belum ada protokol untuk petugas yang tracing harus memakai APD yang bagaimana. Kemudian warga juga masih menganggap enteng, itu tidak ada penyakitnya di wilayah tersebut. Selain saya membantu di tim tracing ini, saya juga mengerjakan tentang permakanan untuk warga yang terdampak COVID-19. Karena hazmat masih terbatas, jadi kadang-kala kita memakai jas hujan dan lain-lain. Itu harus berpanas-panasan, kadang kita keluar keringat berlebihan, hampir pingsan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus adaptasi lagi dengan situasi terbaru ini. Cuman ada beberapa pasien yang tidak mau terbuka. Jadi kita tanyakan kontak erat, misalkan selama sakit atau sebelum terkonfirmasi positif itu kegiatannya di mana aja, mereka tidak terbuka menjawabnya. Misalkan dalam satu rumah itu ada 2-3 kakak, mereka hanya menyebutkan 1 kakak. Tapi itu bukan merupakan halangan buat kita. Kita tetap melakukan, meskipun kadangkala ada beberapa pasien yang telepon ke petugas yang melakukan tracing, marah-marah, memaki dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan menyurutkan kita karena kita tetap bekerja sesuai aturan, sesuai tugas dan tanggung jawab kita, dengan harapan nanti agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa memutus rantai penyebarannya. Kami waktu tracing juga kesulitan sehingga sempat juga menyamar. Teman-teman ini ke warga mengaku sebagai saudaranya dari temannya atau saudara dari anaknya. Karena terjadi penolakan dari warga tersebut, terutama tetangga-tetangganya. Waktu bulan Juni, sekitar bulan Juni itu kan petugas puskesmas itu dilakukan tes swab semuanya ya, jadi seluruh puskesmas, seluruh staf puskesmas saya. Waktu itu setelah beberapa waktu ada pengumuman, nah ini malamnya, jadi ada pengumuman bahwa ada beberapa teman kita yang positif. Nah itu saya sudah mikir pasti saya ini yang kena. Jadi malamnya sebelum nama-nama tersebut rilis, saya sudah siap-siap. Anak saya nanti gimana, dititipkan gimana, saya sudah koordinasi dengan suami. Tapi ternyata waktu dirilis besok paginya, alhamdulillah nama saya tidak ada. Tapi saya sedih banget, ternyata teman-teman saya yang lain justru yang kena. Di awal-awal memang ada 1 perawat, kemudian sudah kita isolasi. Makin kesini sampai 10 orang sampai sekarang. Tetapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah sehat semuanya, termasuk saya. Dan untuk down jelas sekali, teman-teman sempat mengalami down karena tanggal 6 Juli itu saat Kapus dinyatakan positif dengan 5 orang staf, tetapi nama tersebut belum ada. Ini mempengaruhi
emosi teman-teman, kesehatan teman-teman juga. Mereka gelisah, cemas, dan menduga-duga semua siapa yang kena seperti itu. Ini sempat membuat mereka nggak mau pelayanan. Sudah kita beritahu sebelumnya ke karyawan bahwa ini tetap dukungan keluarga nomor 1. Tanpa dukungan keluarga, tidak mungkin teman-teman bisa melayani dengan baik. Salam dulu. Assalamualaikum Abi. Berangkat dulu. Kebetulan kan pasangan atau suami saya itu adalah seorang tenaga kesehatan juga. Jadi meskipun beliau tidak terjun langsung mengurusi atau berhubungan dengan pasien COVID-19 ini, tapi beliau mengerti resiko saya yang bekerja di puskesmas ini. Jadi beliau sudah mengerti bahwa saya sangat beresiko, mungkin agak jaga jarak dulu dan lain-lain sebagainya. Cuman yang jadi masalah saya waktu di awal-awal itu adalah anak saya, karena kebetulan saya punya anak balita yang mungkin agak susah diberikan penjelasan. Biasanya mamanya pulang kerja langsung lari menjemput di pintu, memeluk, mencium dan lain sebagainya. Tapi akhirnya setelah saya berikan penjelasan, akhirnya dia mengerti. Jadi begitu saya pulang kerja tidak mendekat dulu. Jadi begitu saya sudah selesai bersih baru anak saya mendekat. Dengan banyaknya pasien yang sudah terdaftar itu di kami ada 280-an orang. Yang sudah sembuh memang banyak sekali, 240-an ya. Saat ini masih ada yang dipantau memang, tetapi makin kesini memang banyak yang sembuh. Lah itu membuat kami ini senang. Karena terus terang, petugas kami ini kalau ada yang konfirmasi kita itu menguangkan ya. Memang menganggap pasien COVID ini bukan pasien ya, tapi memang seperti keluarga. Karena ini adalah masalah bersama, jadi mari kita saling mengerti kondisinya. Petugas kesehatan bekerja dengan sesuai aturan, kita tidak ada seperti yang ada di berita mempositifkan pasien dan lain-lain, tidak ada. Yang justru kita bekerja itu untuk memutuskan rantai. Setelah pandemi, makna kemerdekaan kami ya, semoga negara kita terutama ya tetap solid ya untuk bersatunya semua warga seluruh Indonesia, baik di daerah maupun di pusat. Tanpa perjuangan dari para pahlawan ini kita tidak akan seperti ini. Mungkin saya tidak bisa jadi dokter, dan kita tetap harus selalu melakukan semua yang sudah kita jalani sesuai dengan profesi masing-masing ataupun panggilan dari masing-masing.